Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing, sehingga pelajaran kita ini menjadi berkah dan ilmu yang kita dapat bisa membawa manfaat bagi orang semua. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sudah lama tidak bernyanyi, anak ibu. Oke, kita bernyanyi hari ini. Lagu kita adalah Lihat Kebunku, karena kita akan belajar nih sesuai dengan tema kita, yaitu mengenai hewan peliharaan dan tumbuhan. Oke, kita mulai anak ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, ingatkan lagunya? Tahu dan hafal? Pasti dong nak. Nah, kamu setelah melihat kebun yang ada di rumahmu, halaman yang ada di rumahmu itu ada tanam bunga nggak nah di rumah? Ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga-bunga yang cantik, indah. Apalagi sayang? Harum. Karena di lagu tersebut ada katanya mawar melati, semuanya indah. Iya. Karena kalau kita sudah menanam bunga, kita juga tidak lupa untuk menyiramnya dan memberi pupuk. Oke? Oke, sekarang kita masuk pelajaran tema 6, yaitu mengenai merawat hewan dan tumbuhan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Setelah kita mempunyai kebun, kita pasti akan merawatnya, kan sayang? Iya, sesuai dengan judul kita, merawat hewan dan tumbuhan. Nah, kita buka sayang pada pelajaran pertama, hewan di sekitarku, halaman pertama. Nah, di sini ada teks. Coba perhatikan gambarnya. Ini ada gambar Lani dan Siti. Lani bertamu ke rumah Siti. Di rumah Siti ada apa saja sayang? Iya, pintar anak ibu. Ada hewan peliharaan Lani. Apa saja hewan peliharaannya? Ada ayam, ada kelinci. Lalu di rumah Lani juga ada tanaman. Tanaman apa saja nak? Iya, pintar anakku. Ada tanaman yang sedang bermekaran. Ada bunga-bunga yang sedang bermekaran, yang cantik. Bunga tersebut dihinggapin oleh kupu-kupu. Nah, kamu sudah kena? Coba nak lihat, baca. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran tanpa kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari tanaman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, dari teks tersebut, apakah kamu juga seperti Lani nak? Pasti. Ada yang jawab, iya bu. Ada yang katanya, enggak bu. Kenapa? Karena saya tidak suka melihara kucing bu. Wah, kenapa? Kucingnya katanya suka menggigit atau mencakar. Melihara ayam? Ada? Ibu dengar dulu? Ada. Ayam juga berguna. Untuk apa? Dagingnya bisa kita makan. Kalau ayamnya bertelur, telurnya bisa kita konsumsi atau kita makan. Kemudian di halaman rumah kamu juga ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang indah dipandang. Begitu juga dengan di rumah Lani. Iya, lanjut kita nak. Di sini di halaman 2 ada teks. Teksnya hampir sama, tapi tulisannya berbeda.
Apa ini? Coba nak tulisannya. Iya, coba ibu lihatkan kembali, ibu perlihatkan. Coba. Ini dia. Ini namanya tulisan tegak bersambung. Atau kamu bilang, orang bilangnya itu halus kasar. Iya, halus kasar atau tegak bersambung. Ini lihatlah tulisannya. Coba kita baca. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari tanaman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, setelah kita lihat, kita perhatikan dari tulisan tersebut, ada tidak kamu lihat tulisan yang menggunakan huruf kapital? Ada. Huruf kapital itu apa? Iya, perhatikan nak. Huruf kapital itu sama juga dengan huruf besar. Apa aja itu huruf besar? Huruf kapital itu digunakan untuk apa? Satu, untuk nama orang. Kedua, untuk nama bulan dan hari. Tapi dia memakai ada kata tapi penulisannya harus di awal kalimat. Kemudian yang ketiga, penulisan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Nah, anak ibu, coba nak dengarkan kembali penjelasan ibu. Huruf kapital itu sama juga dengan huruf besar. Huruf kapital itu digunakan pada apa? Satu, untuk nama orang. Kedua, nama bulan dan hari. Tapi penulisannya harus di awal kalimat. Yang ketiga, pada awal kalimat. Pada awal kalimat itu harus disertai atau ditandain, harus dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar. Jangan lupa ya nak ya. Walaupun bagaimana dia penulisan itu nama orang walaupun di tengah atau di pinggir, tetap nama orang harus menggunakan huruf kapital. Lalu ada lagi huruf kapital digunakan untuk apa? Nama provinsi dan nama negara. Contoh, Indonesia huruf I-nya harus huruf besar. Kemudian Malaysia tulisannya huruf M-nya harus huruf besar. Ya nak ya, untuk nama provinsi dan nama negara harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sudah oke? Ngerti? Jadi tugas kamu yang pertama, setelah kamu membaca yang di halaman 2, kamu tulis. Setelah kamu tulis, jawab pertanyaannya, ayo berdiskusi. Jawabannya nomor 1. Lingkari huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Setelah kamu tulis teks tersebut, lalu kamu lingkari yang mana menggunakan huruf kapital. Ini nomor 1. Nomor 2-nya adalah di bagian manakah huruf kapital digunakan pada teks tersebut. Di bagian mana? Di awalkah, apa di tengah kalimat, atau di akhir kalimat? Itu jawabannya. Ya nak ya. Di mana? Kamu cari. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada apa? Tadi sudah ibu terangkan. Ya kan nak? Lalu lanjut, setelah mengerjakan ayo berdiskusi, lalu lanjut ayo berlatih di halaman 3. Oke sayang, halaman 3. Ayo berlatih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tapi nulis soalnya harus menggunakan huruf kapital dengan benar. Hewan apa saja yang dipelihara Lani? Ada syaratnya juga sayang. Apa syaratnya nak? Syaratnya adalah menggunakan huruf tegak bersambung atau halus kasar. Tegak bersambung.
ini nomor 1 dan 2 harus ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersama. Di halaman berapa tugasnya? Di halaman 3. Oke sayang? Nah, kita lanjut ke halaman 4. Wah, di sini ada sebuah lagu. Judulnya Ayamku, ciptaan Ateh Mahmud. Nadanya 2/4 sedang. Lagunya sudah tahu belum? Ibu kan lihat? Ada yang bilang belum. Nah, kita dengar lagunya nak ya. Sini ibu akan nyanyikan, dengarkan lagunya. Kak, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kak, 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 mencari makan. Sekali lagi ya nak, dengarkan. Kak, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kak, 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 mencari makan. Jadi tugas kamu yang pertama adalah menyanyikan lagu Ayamku. Kirim videonya, jangan lupa. Lalu masuk kita ke matematika. Itu tugas SBDP-nya adalah menyanyikan lagu menyanyikan lagu Ayamku. Pada lagu itu ada nada panjang dan ada nada pendek. Di pelajaran yang lalu sudah ibu terangkan nada panjang bagaimana. Nada panjang yaitu ada menggunakan garis panjang. Nada pendek dia ada tanda titiknya. Itu untuk nada pendek. Kenapa? Karena nada panjang dia ditandai dengan garis, nada pendek ditandai dengan titik. Jadi tugas kamu yaitu menyanyikan lagu Ayamku. Oke, lanjut kita ke pelajaran matematika. Lihat, ayo amati. Pernah nggak kamu nakku, sayangku, melihat gambar ini? Pernah. Apa ini namanya nak? Pinteran aku. Ini namanya timbangan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat suatu benda. Apa saja yang dapat ditimbang? Sayuran, telur, ikan, daging, ayam, itu yang dapat ditimbang. Dan di timbangan ini ada tulisan G, ada tulisan KG, ada tulisan ons. Apa itu Bu? Apa itu nak? G, KG, dan ons. Nah, coba perhatikan sayang. Pada timbangan itu, alat timbangan itu ada tulisan KG, ada tulisan G, ada tulisan ons. KG ini artinya kilogram. G-nya ini artinya gram. Ons tetap ons. Ini dia satuan baku yang sudah ditetapkan. Jadi kalau dia KG kilogram itu berarti benda yang ditimbangnya itu lebih berat. Kemudian gram dia itu timbangannya itu sedang. Ons ringan. Dan satu lagi, 1 kilogram, coba perhatikan di halaman 4, berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti 1 kilogram itu dia sama dengan 1000 gram. Gram ini sering disingkat dengan G atau GR, gram. Ya nak, kilogram KG. Dah, inilah dia nak, perhatikan gambar. Nah, di sini ada ayam ditimbang, beratnya 1 kilogram. Berarti kalau diubah ke gram, berat ayam itu ada 1000 gram.
Lalu ada telur dia di sini ditimbang 2 kilogram. Berarti beratnya kita ubah ke gram menjadi 2000 gram. Oke sayang? Oke, nah tugas kamu sekarang di halaman 7. Oke, halaman 7. Ayo berlatih. Ini ada tugasnya 1, 2, 3, dan 4 di halaman 8. Digambar, tidak usah pakai kode. Nomor 1, berapa berat telur ini? 1000 gram. Kalau 1000 gram berapa kilogram? Oke, yang gambar kedua 500 gram. 500 gram berapa ons? Yang ketiga 100 gram. 100 gram berapa ons? Dirubah ke ons. Oke, untuk soal nomor 4, 300 gram. 300 gram berapa ons? Soal nomor 5, 500 gram berapa ons? Oke sayang? Oke, Ibu terangkan sekali lagi untuk tugasnya. Yang pertama di halaman 2, kamu tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Lalu lingkari yang mana menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Soal yang kedua, bagian manakah huruf kapital digunakan untuk teks tersebut? Dari sini, yang mana, bagian mana yang menggunakan huruf kapital? Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada apa? Tadi sudah Ibu terangkan digunakan untuk apa saja huruf kapital itu atau huruf besar. Lalu di halaman 3, ayo berlatih. Ada 2 soal di halaman 3 ya nak ya. Tapi dia harus menggunakan huruf kapital dan tulisan tegak bersambung. Cara jawabnya ada pada teks di halaman 2. Oke, lalu lanjut di halaman 4. Kamu nyanyikan lagu Ayamku. Tadi sudah Ibu peragakan, Ibu nyanyikan lagu Ayamku. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Itu dia. Tapi harus ada nada panjang dan nada pendek. Lalu lanjut di halaman 7, 6 dan 7. Halaman 7 tugasnya. Halaman 7 dan 8, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tidak usah digambar, hanya pakai kode aja. Nomor 1 berapa beratnya, diubah ke kilogram. Nomor 2 diubah ke ons, 3 diubah ke ons, 4 dan 5 diubah ke ons. Oke sayang? Oke. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Jangan tidak mengerjakan tugas karena itu untuk nilai kamu. Sebelum Ibu tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Semoga pelajaran ini menjadi berkah bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. 1 perintah Ibu. Yang pertama, jaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih, jangan banyak minum es karena hari panas. Yang ketiga, ingat 3M. 1, memakai masker apabila kita sedang keluar. Yang kedua, mencuci tangan di air mengalir. Kalau kamu pergi keluar tidak ada air, tidak ada sabun, pakai hand sanitizer. Yang ketiga, jangan lupa mengganti pakaian apabila kamu pergi jalan-jalan. Oke sayang? Sampai jumpa dan jangan lupa kerjakan terus. Love you all.